Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang saya hormati, Ibu Salati Asma Hasanah MPD, selaku dosen penguji Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman saya yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, saya menyadari betul adanya problematika dalam pendidikan bahasa Indonesia di ruang lingkup perguruan tinggi. Namun di sisi lain, pendidikan bahasa Indonesia merupakan suatu komponen terpenting pada diri mahasiswa, mengingat mahasiswa merupakan tokoh yang dituntut untuk memiliki pengetahuan berbahasa yang luas. Hal ini disebabkan karena mahasiswa dipilih sebagai seseorang yang nantinya akan bertemu dengan masyarakat luas, sehingga mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang benar. Akan tetapi, sekarang ini kalangan mahasiswa lebih sering menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidahnya atau lebih condong ke bahasa gaul. Belum lagi, sekarang ini kita hidup di zaman globalisasi, yang mana pada zaman ini banyak kebudayaan asing yang mulai masuk, terutama pada segi gaya bahasa. Hal ini menyebabkan kalangan mahasiswa mulai asing terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagian besar dari mereka juga beranggapan bahwa kalau tidak mengerti bahasa gaul, berarti orang tersebut tidak gaul. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia ini akan berakibat pada eksistensi bahasa Indonesia. Salah satu dampak yang nyata adalah punahnya bahasa Indonesia di negara kita. Dampak ini akan memperluas lagi, mengingat masalah tersebut menjadikan mahasiswa mulai tidak tertarik lagi untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan apa yang saya amati, problematika ini muncul sebab dua faktor utama, yakni kurangnya kesadaran mahasiswa itu sendiri. Identik dengan remaja dewasa, mahasiswa masih mempunyai ego sehingga mereka merasa canggung berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulannya. Lalu munculnya anggapan bahwa bahasa Indonesia baku sebagai bahasa panti jompo. Ini disebabkan karena peran media, baik cetak maupun elektronik, sering berkomunikasi menggunakan bahasa informal yang dibawakan oleh tokoh ikon-ikon terkenal, sehingga para mahasiswa yang mengidolakan ikon tersebut akan meniru apa yang idola mereka lakukan. Melihat faktor dan problematik yang timbul, maka diperlukanlah sebuah upaya agar pendidikan bahasa Indonesia mampu membuat mahasiswa lebih memperhatikan dan mengubah pola pikir untuk menumbuhkan sikap kesadaran diri terhadap pentingnya suatu bahasa yang nantinya akan menimbulkan sikap kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Selain menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri mahasiswa untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia, dosen pendidikan bahasa Indonesia sebagai pendidik dalam ruang lingkup perguruan tinggi pun mempunyai peran penting. Salah satunya dalam mewujudkan dan menyelesaikan problematika yang terjadi. Di antaranya satu, menjadi model dalam menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, secara santun dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan pola mendidik, mengajar, dan melatih. 2. Menciptakan pembelajaran yang kreatif dan berpikir kritis. 3. Mampu memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengelola industri kreatif, baik bidang kebahasaan ataupun kesastraan Indonesia. 4. Menjadi fasilitator dalam membentuk media sosial atau komunitas ilmiah
berkaitan dengan permasalahan bahasa dan sastra Indonesia. 5. Memberikan sumber-sumber belajar berbasis online dan tugas kepada mahasiswa yang harus dipublikasikan secara online. Nomor 6. Menyusun bahan ajar atau penelitian bersama mahasiswa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempublikasikannya secara online. Dan 7. Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan ilmiah atau sastra dan memfasilitasi kerjasama dalam pertukaran mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia dan peluang bagi guru bahasa Indonesia untuk mengajar, baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antar pendidik dan mahasiswa yang cerdik harus dilangsungkan setiap saat, agar problematika ini cepat terselesaikan dan pendidikan bahasa Indonesia kembali mempunyai tempat khusus di hati para mahasiswa dan agung layaknya kedudukan sebagai bahasa persatuan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan dari setiap kata yang terucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.